Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para netizen, dan juga para subscriber dari channel Padepokan Gaul, semua tetap semangat menyimak konten-konten Padepokan Gaul, dan juga semoga saja semuanya tetap diberi kewilujengan, diberikan keberkahan, dan juga tetap mendapat manfaat, baik itu manfaat secara langsung, yaitu manfaat dari produk Halusa ini yang sudah Anda beli dan Anda rasakan, dan juga manfaat yang tidak langsung, yaitu Anda memahami daripada isi-isi dari konten-konten Padepokan Gaul yang terbaru. Dan senantiasa kami doakan yang saat ini sedang berusaha belajar dengan kami maupun rekan-rekan kami, semoga saja semuanya dimudahkan bertemu secara langsung, karena yang bagaimanapun jika kita mau belajar ya sebaiknya itu ya bertemu secara langsung gitu. Dan semoga saja dimudahkan jalannya oleh Allah, entah bertemu dengan kami maupun rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan yang sudah tersebar di Nusantara. Dan tak lupa kita sampaikan juga, semoga saja yang saat ini sedang mengalami sakit, baik itu penyakit medis, non medis, dan penyakit lainnya, semoga saja penyakitnya segera diberikan kesembuhan oleh Allah dan juga tidak kambuh-kambuh lagi, dan semoga saja nantinya bisa mensyukuri apa yang harus dilakukan setelah nanti sembuh. Dan tak lupa kita sapa juga para subscriber dari channel Padepokan Gaul yang berada di Nusantara, yang di Pulau Jawa, dari mulai ujung Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur, semuanya tetap semangat. Dan yang di Pulau Bali, Flores, yang ada di Papua, yang ada di Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera lainnya, semuanya tetap semangat. Dan mohon maaf kami belum bisa menyebutkan satu persatu karena memang ya sudah banyak. Dan tak lupa juga yang berada di luar negeri, yang di Hong Kong, Jerman, Taiwan, yang di Thailand juga, yang di Macau, yang di Singapura, dan lain sebagainya, semuanya tetap semangat. Dan semoga saja suatu ketika Anda mendapat sebuah kesempatan, yaitu sebuah kesempatan itu harus Anda laksanakan dengan cara apa, yaitu ya belajar seperti kami maupun rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan bersama kami. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini kami dari tim Padepokan Gaul mohon izin ingin membuat sebuah konten, yaitu tentang daripada sebuah korban yang menjadi tumbal atau wadal dari pesugihan. Dan sebenarnya sebuah pesugihan itu tercipta ataupun terbangun dari sebuah perjanjian manusia dengan golongan gaib. Dan bagaimana cara kerjanya, kok bisa ibaratnya manusia itu yang nyata ini bisa dijadikan tumbal untuk makanan mereka dari golongan gaib. Dan mereka sendiri, apakah mereka mempunyai sebuah kesalahan atau tidak, pada intinya nanti semoga saja ada sebuah pembelajarannya yang dapat kita ambil untuk kita jadikan pembelajaran di kehidupan kita sekarang maupun nanti. Dan narasi yang sering kita dengar di dunia manusia, yaitu sebuah pesugihan itu pasti akan mendapatkan sebuah hasil, yaitu tentang kekayaan. Dan apakah dari golongan gaib pun juga membantu secara nyata, seperti halnya seorang manusia itu bekerja itu secara nyata, tetapi apakah dari gaib juga bekerja hingga kekayaan manusia itu sangat berlipat dan sulit untuk dinalar pikiran manusia. Dan alhamdulillah seperti itulah narasi dari kami. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Mas. Alhamdulillah baik, sehat. Fresh ya? Fresh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk yang asli.
salah satu gaib yang menjadi korban daripada sebuah perjanjian pesugihan. Salah satu gaib yang menjadi korban daripada sebuah perjanjian pesugihan. Salah satunya yang bisa hadir dan bercerita ke sini dan benar-benar asli apabila penyusup langsung ledakan. Salah satunya tarik Allah langsung. Selamat malam. Selamat malam. Jadi nyambung itu kita suaranya Allah ya luka sembuh semua sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allah sembuh total. Res. Iya. Selamat malam. Jadi sehat lagi Allah. Tambah sehat. Golongan apa ini ya hadir? Saya golongan roh. Golongan roh. Kalau kamu bohong, resikonya apa? Iya, saya mengetahuinya. Apa tolong sebutkan. Ya, tubuh saya akan tambah sakit, terpotong-potong nantinya. Oh gitu ya. Kamu golongan roh asli. Dan yang menjadi korban dari sebuah tumbal pesugihan secara nyata dulu. Iya. Mohon maaf ya, saya mohon izin mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Apakah Anda bisa lebih sehat lagi? Shallallahu alaihi Muhammad, lebih sehat lagi, lebih fresh, lebih nyaman, kuasai jasadnya total, kuasai tempat ini juga. Tolong penghuni sini jangan disakiti. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi. Terima kasih. Dan kamu terbentengi terpagari dari golongan gaib apapun yang ingin menyerang ke sini, semuanya otomatis terstempel secara otomatis. Dan mereka semua apabila mereka menolak otomatis meledak. Oh iya Mas, saya manggilnya apa ini biar lebih enak? Apakah Anda punya nama? Punya. Siapa namamu? Tapi saya lupa. Jadi ingat, ingatannya pulih. Tambah pulih lagi, pikirannya nyambung lagi, yang terdahulu memorinya ingat semua. Shallallahu alaihi Muhammad. Ya, saya sudah ingat nama saya. Nama saya Januarta. Januarta. Di dunia manusia, Mas, saya manggilnya apa ini biar lebih sopan, lebih akrab? Mas apa Om apa Mbah atau Pak gitu? Mas saja. Mas Januarta. Di dunia manusia, Mas Januarta itu hidup di zaman siapa? Atau memang baru saja meninggal? Saya baru saja meninggal. Di tahun berapa? Saya meninggalnya 2018. Oh, baru-baru saja. Ya. Baru sekitar 5 tahunan kurang lebih. Mas Januarta meninggal kurang lebih 5 tahunan. Saya mohon izin ini menghadirkan sesuatu suguhan yang nantinya bisa dinikmati. Diizinkan? Kenapa? Tidak boleh. Tidak diizinkan sama sekali. Tidak. Bukan jatah saya makan makanan itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Lanjut. Terus ini Mas Januarta. Mas Januarta ini menjadi seorang korban dari perjanjian pesugihan ya? Asli benar. Iya. Dulu Mas Januarta hidupnya itu dulunya itu di apa namanya? Di era siapa lahirnya? Saya kalau sampai sekarang saya hidup. Berapa umurnya waktu Umur itu? saya paling 40 tahun. Oh, baru 40 tahun. Ya. Berarti ya belum tua-tua sekali kalau begitu ya. Dan Mas Januarta dulu tinggalnya di daerah mana? Kalau boleh disebutkan, kalau tidak disebutkan clue-nya saja. Boleh. Di mana? Saya di baratnya dari kota ini. Di tempat sana. Iya. Di tempat saya. Tidak. Ya, saya bayangkan. Dekat pantai saya. Dekat pantai. Pantai utara. Bukan. Pantai selatan. Pantai sini. Oh, di utara sana, mohon maaf. Oh, ya beda kota tapi ini ya. Ya. Terus ini Mas Januarta, Anda asli orang sana berarti dulunya? Iya, saya asli situ.
Dan bagaimana ceritanya kok Mas Januarta menjadi seorang korban dari pesugihan? Itu bisa diceritakan, tolong. Ya, sejak saya umur 23 tahun, saya itu menggeluti dunia furnitur. Selain itu, saya juga menggeluti jual beli, entah itu rumah, tanah, maupun jual beli mobil. Dari situlah awal saya terjerumus, walaupun saya tidak mengetahuinya. Saya meminjam keuangan saya untuk menjalankan bisnis saya itu kepada seseorang yang notabene orang itu kaya raya. Oh gitu. Terus lanjut. Dari uang yang saya pinjam dari seseorang itu, saya gunakan untuk usaha saya. Setelah menggunakan uang itu, usaha saya semakin maju, semakin pesat. Pendapatan saya juga semakin besar. Saya bisa membangun rumah yang megah, bisa membeli apa saja di dunia ini. Saya sering berpergian ke luar negeri dengan uang yang saya hasilkan dari bisnis saya itu sendiri. Oh gitu ceritanya, lanjut. Setelah saya sakit, saya baru mengetahuinya bahwa dari uang yang saya pinjam dari seseorang itu, saya diberitahu anaknya bahwa uang yang saya pinjam itu uang dari pesugihan. Dari situlah saya berkeinginan bertaubat, tapi saya tidak mempunyai waktu untuk bertaubat. Oh begitu ceritanya. Setelah saya mempunyai keinginan itu, sakit saya semakin parah, menggerogoti. Uang saya habis untuk berobat ke sana ke sini, berobat ke luar negeri juga tidak ada hasilnya. Dan setelah saya meninggal, setelah saya perjalanan untuk berobat ke ibu kota, saya bersama anak saya dua mengalami kecelakaan. Saat itu juga saya bersama dua anak saya tidak bisa tertolong. Langsung meninggal seketika gitu. Dan setelah saya meninggal, saya baru mengetahuinya bahwa uang yang saya gunakan untuk berbisnis dan uang yang saya gunakan sehari-hari membeli apa saja, itu uang yang berasal dari uang pesugihan, dari uang orang itu tadi. Dan saya otomatis karena sudah menikmati banyak uang itu kepada saya maupun dari keluarga saya juga turut menjadi korban dari golongan iblis untuk menjadi budaknya sampai sekarang. Oh jadi gitu. Itu awal mula ceritanya kok bisa sampai terkena jaring pesugihan ya. Dan itu semua awalnya Anda tidak tahu, tidak menyadari. Saya tidak menyadarinya dan saya tidak mengetahuinya. Yang saya lihat dari orang itu sama halnya seperti saya, berbisnis furnitur dan berbisnis seperti saya jual rumah. Saya mengetahuinya hanya seperti itu saja. Oh gitu. Dan saya baru mengetahui setelah saya sakit-sakitan, saya diberitahu anak yang memberi pinjaman pada uang pada saya itu. Oh gitu. Bahwa bapaknya itu uangnya banyak. Salah satunya yang mengambil pesugihan dari gunung timur sana. Gunung Kawi. Nah, ini pemirsa nyambung ke konten Gunung Kawi sedikit. Kenapa kau sedih kamu? Gak usah sedih, gak apa-apa. Tidak. Terus ini Mas Januarta yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Berarti Anda sendiri kan tadinya kan meminjam hutang kepada rekan kamu yang kamu ketahui dia kaya dan punya uangnya. Berarti dari seorang minjam yang tidak tahu dari mana uangnya itu bisa menjadi korbannya ya? Iya, tidak hanya itu saja. Apalagi?
syarat untuk saya meminjam uang, Heeh. saya 1 bulan sekali atau dari 2 bulan sekali harus menyembelih 1 ekor kerbau Oh. yang nantinya dari kepala kerbau itu sendiri harus ditanam di salah satu tempat yang ada di daerah sana. Oh, jadi gitu loh. Mungkin dari situlah Heeh. saya baru mengetahui setelah saya meninggal dunia bahwa kegiatan saya memotong hewan kerbau itu dan menanam kepala kerbau itu di suatu tempat itu, salah satu saya sudah terikat perjanjian dengan golongan iblis. Oh gitu. Loh, saya kok baru tahu ya, apa namanya, kalau di dunia manusia, Anda kan dulu manusia. Ya. Kalau berhutang, ya itu kan ada syaratnya, kayak misalnya sertifikat dan ini dan itu. Nah ini kok harus menyembelih kepala kerbau. Itu Ya, syarat memang aneh kalau itu. saya juga baru tahu dari heran Anda seperti ini. itu. Dan apakah Anda dulu menyetujuinya saat diberikan syarat itu? Iya, karena saya dulu terbawa nafsu sama dunia, ingin kaya raya, dan bisa dilihat manusia sebagai orang yang kaya raya, bisa disegani orang. Ya, berhasil gitu. Ya, mungkin dari situlah saya menyetujui persyaratan apa yang dia berikan. Saya juga heran dulu pada waktu saya masih hidup meminjam uang ratusan juta bahkan 1 miliar tanpa memakai syarat apapun di dunia manusia pada orang tersebut. Ya. Lalu setelah itu kamu disuruh menyembelih kerbau. Nah, lalu kerbau itu yang membeli siapa? Kamu? Saya. Pakai uang hasil utang itu. Ya. Oh gitu. Dan apakah saat kamu mengembalikan ada bunga atau apa? Nggak ada. Tidak ada. Sama seperti biasa. Ya. Cuman syaratnya itu saja ya. Ya. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa Mas Januarta. Terus ini yang ingin saya tanyakan lagi. Anda ini kan sudah berada di alam gaib, kan bisa melihat manusia-manusia yang bisa menjadi korban daripada tumbal pesugihan itu manusia-manusia yang seperti gimana sih? Sebenarnya manusia-manusia yang sudah menjadi tumbal tanpa sepengetahuan dari mereka sendiri itu sebenarnya banyak. Contohnya seperti korban dari tumbal-tumbal orang yang rakus dan serakah. Dari tumbal itu sendiri yang kebanyakan dipasang di jalan. Itu juga bisa menjadi korban tanpa sepengetahuan dari mereka sendiri. Dan itu yang terkena nantinya manusia yang seperti apa? Apakah ada ciri-cirinya kayak kalau tumbal di jalan? Ada. Yang gimana? Dari orang-orang yang mudah terkena dari tumbal itu sendiri, dari orang yang memasang dari tumbal itu sendiri itu. Ciri-cirinya seperti orang yang rusukmanya sudah banyak ditawan iblis, entah itu dari leluhurnya maupun dari lelaku-lelaku dia sendiri. Oh gitu. Dari rusukmanya jika sudah diambil ditawan dari iblis-iblis yang ada di dalam diri manusianya itu sendiri. Jika dia berpergian melewati jalan, pastinya dari orang itu sendiri pasti akan melamun, pikirannya akan kosong. Dari situlah jalur iblis dari pesugihan akan masuk menyusup ke dalam tubuh manusianya itu, akan menutupi seluruh jasadnya, seakan-akan membuka bioskop di dalam mata penglihatan manusia itu sendiri. Sehingga manusianya lalai dan akhirnya terjadilah sebuah kecelakaan begitu. Ya benar. Anda tidak bisa diberikan makanan minuman sama sekali ini ya? Tidak usah. Terus ini mohon maaf Mas Januarta, saya ingin bertanya lagi. Selama Anda menjadi korban tumbal pesugihan, Anda kan sudah berpindah alam dari dunia nyata ke dunia gaib. Yang Anda kerjakan selama ini setelah di dunia gaib itu apa saja yang bisa kamu katakan di sini? Setelah saya mengalami kecelakaan, saya meninggal dunia, otomatis dari rusukma saya, beserta roh utama saya, langsung
dikendarai dan dipegang, ditawan sama golongan iblis. Saya dibawa ke kerajaannya. Dari situlah awal mula penderitaan saya di dunia gaib. Setiap hari yang kamu kerjakan, yang saya kerjakan, diperbudak untuk membangun dari kerajaan-kerajaan iblis di sekitar itu. Membangun kerajaan iblis ya, begitu, diperbudak saja ya. Saya disuruh membawa batu yang sangat besar. Saya dirantai. Dan rantai itu sendiri belakangnya ada kereta yang dikendarai dari golongan iblis itu sendiri. Untuk memencuti saya, tubuh saya. Menyiksa begitu. Ya, menyiksa dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya juga tidak dikasih makan. Saya disuruh membelah dari tangan saya sendiri untuk mengambil darah saya, untuk meminumnya dan memakannya. Itu cara makan minumnya. Daging-daging saya. Saya kegiatan saya setiap hari itu disiksa. Dari golongan iblis, diperbudak, disuruh membuat kerajaannya. Begitu. Dan ada juga dari korban-korban pesugihan itu disuruh bekerja. Bekerja untuk bergentayangan di suatu daerah maupun di jalan-jalan yang notabene jalan itu sudah dipasang dari ranjau-ranjau pesugihan itu sendiri. Gitu. Berarti kalau ada, mohon maaf, sosok arwah gentayangan di sebuah jalan itu memang sengaja dipasang oleh seorang manusia gitu ya. Dan nantinya pasti sering terjadi kecelakaan di tempat itu ya. Begitu pada intinya. Itu salah satu korban yang sudah di alam gaib. Ya, tugasnya seperti disuruh itu. Membantu, memperlancar, mengambil korban selanjutnya. Seperti itu yang kamu kerjakan. Terus ini Mas Januarta, saya mau izin tanya lagi kepada Mas Januarta. Dulu Mas Januarta kan tidak tahu dulu saat di dunia nyata seperti ini, seperti saya, seperti masuk di saat ini. Kan dia tahu kalau mengambil pesugihan dan cara kerja pesugihan. Terus ini yang saya tanyakan kepada Mas Januarta. Setelah Mas Januarta berpindah ke alam gaib, bagaimana sih cara daripada golongan gaib tersebut yang pernah mempunyai perjanjian ikatan dengan manusia, itu kan gaib. Mereka membantu kekayaan kepada manusia dari gaib ke nyata, itu bagaimana caranya kalau Anda bisa bercerita? Kalau untuk orang yang sudah bersekutu dengan golongan iblis yang mengambil kekayaan secara instan atau pesugihan itu sendiri, berbagai macam caranya. Ada dari orang itu sendiri yang masuk ke kerajaan pesugihan itu sendiri langsung membawa uang secara nyata, itu juga ada. Gitu. Salah satunya itu ada. Lalu yang kedua, cara untuk seperti dari teman saya itu juga ada. Membantu dari segi dunianya, dari pekerjaannya itu juga bisa. Dia berarti tetap bekerja secara manusia, secara nyata gitu. Ya. Tapi dalam hal pekerjaannya dia mendapat kekayaannya tidak wajar. Ya. Misalnya harusnya diuntungnya pada sekian persen, tetapi dia tidak wajar menjadi berapa ratus persen begitu. Ya, benar sekali. Membantunya seperti bisa. itu. Dari pesugihan, entah itu babi ngepet yang langsung dikerjakan sama pelaku dari pesugihan itu juga bisa. Dan sekarang yang saya lihat dari korban maupun dari pelaku yang baru-baru saja diperbudak dari golongan iblis, itu juga saya juga bisa melihat pesugihan yang dia ambil itu dari handphone, dari pesugihan-pesugihan putih. Gitu. Ya. Loh, ya, agak menarik ini. Konon kamu mengatakan pesugihan sekarang itu bervariasi dan mulai di-refresh lah bahasanya. Di-refresh, dibuat tidak diperhalus begitu. Ada juga yang dari handphone loh. Ya. Mengambil pesugihan dari handphone itu bagaimana caranya? Kalau bisa Anda bercerita. Ya, dari golongan manusia yang sudah bersekutu dengan golongan iblis, yang sudah dibekali dari golongan iblis untuk kecanggihan. Dia menyebarkan
Entah itu seperti kalian ini yang bisa dilihat secara manusia langsung, dari handphonenya yang bisa dilihat manusia banyak, dari manusia yang melihat, yang tergiur dari berita itu sendiri pasti sedikit banyaknya melihat. Dari melihat itulah awal mula dia bisa terikat dengan pesugihan putih. Entah itu dari bacaan-bacaan, mantra-mantra ya, dan sebagainya, maupun dari bacaan-bacaan secara Islamiah juga ada. Oh gitu, ternyata baru tahu saya loh. Terus kalau pesugihannya seperti itu, mereka cara membantunya kayak mana? Ya, bukankah itu hal-hal baik yang dilakukan manusia? Tidak. Loh, setelah dari manusia itu melihat tayangan yang sudah dicetuskan dari orang pertama itu tadi, orang yang tergiur dari pesugihan putih itu sendiri pasti akan membaca mantranya setiap hari. Dari membaca mantra itu setiap hari, dari situlah entah itu orang, pasti manusia itu bekerja. Dari bekerjalah sama seperti teman saya akan dibantu dari golongan iblis supaya kerjanya itu lancar. Dari rezekinya berdatangan semakin banyak. Semakin rezekinya itu datang banyak pada manusia yang sudah membaca mantra itu dari handphone. Pasti dari manusianya seluruh jasadnya akan dikuasai dari golongan iblis. Akan dilupakan dari segi ibadahnya. Akan dipengaruhi semuanya seluruh jasadnya. Dan pastinya suatu saat manusia itu pasti akan datang kepada dukun. Suatu saat. Nah, untuk bilangin dari kamu loh Mas ini yang berbicara. Iya. Sampai sengeri itu ya. Tapi ini Mas, saya menyanggah sedikit ya. Sebagai manusia, saya juga bekerja, Anda juga bekerja dulunya kan. Berarti saat Anda bekerja, kita kan mengira sebagai manusia biasa ini, orang awam, pasti kan mengira bahwa yang kita kerjakan baik. Ya. Pasti dari awal sendiri itu kan membuka pintu-pintu rezekinya. Apakah dengan cara seperti yang kamu katakan tadi, mereka beranggapan begitu, apakah salah? Beranggapan seperti itu boleh, tapi dilihat dulu dirinya. Jika seseorang tidak pernah beribadah dan tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, tapi rezekinya itu lancar, segi fisik dia sehat, pasti kan ada sesuatu di dalam tubuhnya yang membantu. Yang membantu itu semuanya dari golongan iblis. Dan dari bacaan-bacaan, bacaan itu yang dianggap baik di dunia manusia. Ataupun dari ritual-ritual maupun mantra-mantra yang dibaca. Jika bacaan itu tidak ada sanadnya, pasti dari golongan iblis semua yang membantu. Jadi gitu. Nah, untuk balik. Apalagi sekarang dunia teknologi semakin canggih. Apa-apa bisa gitu. Dari golongan iblis juga menyusup ke dunia teknologi. Seperti pesugihan putih itu kan awal mula dari teknologi itu yang dilihat manusia. Iya. Ternyata proses seperti itu. Dan banyak kan manusia itu terlena bahwa dia bekerja secara nyata ini ternyata akhirnya dunia gaibnya terpeleset gitu. Terus ini yang ini saya tanyakan lagi kepada Mas Januarta. Mas Januarta kan sekarang sudah di alam gaib ya. Lalu Mas, kebanyakan manusia kok sampai tergiur ke jalur pesugihan, yang mengarahkan ke jasad manusia tersebut itu ke jalur pesugihan itu golongan apa? Ya, semuanya yang menyusup, yang mempengaruhi pikiran, maupun yang menggerakkan dari manusia itu mengarah ke pesugihan. Semuanya itu dari golongan iblis. Oh gitu. Terus ini banyak juga ini rekan-rekan yang bertanya, loh iblis itu bagaimana caranya masuk ke dalam jasad manusia? Bisa Anda bercerita sekarang setelah Anda berada di alam gaib? Ya gampang. Silakan. Gaib apapun, jin, siluman, apalagi iblis, itu ya mudah sekali untuk masuk ke dalam tubuh jasadnya manusia. Tidak usah dipertanyakan bahwa
orang itu bisa hidup, itu pasti ada gaib yang membantu di dalam tubuhnya manusia. Entah itu dari golongan cahaya maupun dari golongan iblis. Jadi begitu. Oke, terima kasih banyak ya Mas Januarta. Sebelum kita berpisah, sebelum kita mengakhiri, saya mohon izin ingin terus ini ya, sebelum saya menanyakan lagi. Lalu dari Anda sendiri dulu kan tidak mengetahui, tapi Anda menggunakannya seperti itu, hasil uangnya. Apakah tidak bisa diselamatkan seperti itu? Kalau untuk saya sendiri itu tidak bisa. Karena dari saya sendiri, dari bisnis saya juga, kekayaan saya juga meminjamkan kepada seseorang lagi. Dari situlah saya tidak bisa ditolong. Tapi kalau untuk anak saya mungkin bisa. Berarti pada intinya Pak Sugihan memang mengikat perjanjiannya kepada orang yang bersangkutan saja. Untuk anak keturunannya nanti insya Allah bisa terselamatkan, asal apa? Ya, asal dari orang itu sendiri tidak berkecamuk dengan ya entah itu duit maupun dari pesugihan itu sendiri. Kalau orang tuanya dulu memberikan, mohon maaf, memberikan hasil makanannya atau jajanannya atau apapun lah, itu dari hasil uang itu bagaimana? Jika dari orang itu tidak mengetahui bahwa itu dari pesugihan, itu bisa. Dan jika orang itu tidak melakukan ritual-ritual untuk memperkuat dari pesugihan itu sendiri, itu bisa ditolong. Seperti itu. Tapi kalau untuk saya sendiri kan, karena Anda sudah dulu melakukan ritual dan Anda sendiri itu sudah melebarkan sayap pesugihan itu sendiri, jadi Anda tidak bisa tertolong. Oke, ya tidak apa-apa Mas, semua terjadi sudah diizinkan dan dikehendaki oleh Allah. Adapun nanti Allah sendiri membebaskan kamu, yaitu nanti urusan Allah. Satu hal sebelum kita berpisah, bagi golongan manusia yang masih hidup di dunia nyata sekarang, apakah kamu ingin berpesan kepada golongan manusia? Ya, silahkan. Untuk manusia-manusia, entah itu hidupnya pas-pasan maupun berkecukupan, tidak usah terlalu terlena dengan apa yang ada di dalam keindahan di dunia. Jangan pernah mengambil ataupun mendatangi dukun. Jangan pernah terkecoh dengan bacaan-bacaan yang menurut manusia itu baik. Itu saja pesan saya. Itu saja. Oke, terima kasih banyak pesan-pesannya, dan mohon maaf saya tidak bisa apa-apa karena seperti itu. Tidak apa-apa. Itu sudah menjadi takdir saya seperti ini. Terus ini sebelum kita berpisah, satu hal, jika seorang terkena gangguan dari pesugihan, mohon maaf, bila menggunakan air ini saat entah dia mau bepergian melewati jalan yang banyak ranjau atau yang dipasang dari golongan pesugihan oleh manusia, apakah bisa nantinya membantu dari golongan air yang di sini yang saya minum? Iya, sangat-sangatlah bisa. Pasti dari golongan cahaya yang ada di air itu akan membantu memagari, membentengi dari orang yang sudah memakai air itu. Gitu. Dan akan membersihkan, entah itu di kendaraan, entah itu di jasadnya manusia, maupun dari gaib-gaib yang dilalui dari seseorang itu sendiri. Ternyata begitu ya. Dan Anda nggak bohong seperti itu. Tidak. Ini saya promosi ya. Saya memang nggak berniat bagaimana, karena itu kan ya memang produk dari beliau, dari guru kami. Gitu. Bisa itu. Terima kasih banyak Mas Januarta. Kalau Anda memang bertugas lagi, silahkan sebelum keluar dari jasad teman saya, tolong kotorannya yang tertinggal diambil semua supaya tidak bikin berat maupun tidak bikin negatif yang lainnya, semua langsung semua saya melewat. Sudah saya kumpulkan. Sudah kumpulkan semua? Monggo silahkan Mas Januarta.
Saya pamit dulu. Iya. Selamat malam. Malam. Fresh. Sehat Mas. Nggih. Semangatnya mau. Semoga. Begitulah adanya pemirsa daripada seorang korban daripada tumbal pesugihan yang terdahulu pernah terjerat daripada perjanjian gaib dengan pesugihan. Dan semoga saja kita lebih berhati-hati dan waspada terhadap ya di sekeliling kita, karena tadi sempat disebutkan pesugihan putih sekarang marak terjadi di dunia kita, di dunia manusia melalui teknologi yang tercipta. Itu saja pesan dari kami, lebih berhati-hati dan waspada. Apapun yang kita lakukan hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah, itu saja. Selamat malam, dan apabila memang banyak kesalahan tutur kata dari kami yang kurang berkenan, kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran, kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.